anak-anakku yang hebat. Jumpa lagi dengan Ibu Kristi dalam program pembelajaran virtual. Kali ini kalian akan ditemani oleh Bapak Ibu Guru dalam materi pembelajaran ekosistem. Perhatikan dengan baik ya. Selamat menyaksikan. Hai anak-anak, apa kabar? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat dan sehat ya. Salam kangen dari Ibu Guru. Melalui video pembelajaran ini, Ibu berharap dapat membantu kalian belajar di rumah bersama orang tua. Jadilah anak-anak yang berkarakter nasionalisme, berintegritas, religius, mandiri, dan gotong royong. Nah, sekarang melalui pembelajaran virtual ini, kalian akan ditemani Bapak Ibu Guru. Siapkan diri ya, selamat menyaksikan. Every habitat is very different, and the habitat meets the needs of the plants and animals that live there. All living things need air, water, food, and space too. Within the space of a habitat, animals need to find shelter. A shelter is a place or object that protects animals from weather and predators. This tiny salamander finds shelter among the rocks. A bear may use a cave as a shelter. Dalam tayangan video tadi, ada daratan, air, hewan, tumbuhan yang hidupnya berbeda tempat. Siapa yang tahu tempat hidup makhluk hidup disebut apa ya? Ya, habitat. Betul. Kalian hebat. Dan hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan disebut ekosistem. Kali ini kita akan belajar ekosistem. Komponen ekosistem terdiri dari komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik seperti air, tanah, sinar matahari. Dan komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Anak-anak, kehidupan ini ada organisasi dari tingkat rendah sampai ke dunia. Yuk, kita simak penjelasan berikut ini. Jadi kita akan bahas satu persatu penyusun lingkungan. Yang pertama adalah individu. Individu itu merupakan satuan makhluk hidup yang hanya berdiri sendiri. Itu kita sering sebut dengan individu. Individu berasal dari bahasa Latin yaitu individuum, yang artinya tidak dapat dibagi atau satu makhluk hidup tunggal. Contohnya adalah seekor burung, seekor kerbau, seekor sapi. Tapi jangan ekornya saja ya, intinya satu organisme di situ. Yang kedua adalah populasi. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup yang memiliki karakteristik yang sama, yang hidup pada waktu yang sama dan wilayah geografis yang sama. Jumlah populasi dari satu ekosistem dapat berubah dari waktu ke waktu. Populasi akan bertambah jika terdapat kelahiran baru dan akan berkurang jika terjadi kematian. Demikian juga jika terjadi perpindahan. Perpindahan ke dalam atau imigrasi akan menambah populasi, sehingga perpindahan keluar atau emigrasi akan mengurangi jumlah populasi. Contohnya sekumpulan gajah, sekumpulan jerapah, sekumpulan suketeki. Itu lagu ya. Yang ketiga, itu adalah komunitas. Komunitas adalah sekumpulan organisme yang terdiri dari berbagai macam populasi makhluk hidup. Bisa juga kumpulan jerapah dengan kumpulan rumput, dengan kumpulan rusa dan juga macam-macam deh, intinya kumpulan makhluk hidup. Itu adalah komunitas. Selanjutnya ada habitat. Habitat merupakan lingkungan fisik di mana suatu organisme hidup. Kita dapat mengatakan bahwa habitat kambing di padang rumput, habitat kera di atas pohon. Dapat juga dikatakan bahwa habitat adalah tempat hidup asli suatu organisme. Keadaan habitat suatu organisme meliputi iklim, keadaan tanah, air, serta jenis tumbuhan dan hewan. Jika lingkungan fisik itu rusak, maka dapat mempengaruhi organisme yang hidup di dalamnya dan dapat mempengaruhi seluruh ekosistem. Misalnya ada habitat kolam ikan, habitat air laut, habitat juga kolam teratai ataupun
banyak lagi habitat-habitat yang lain. Selanjutnya ada ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan komunitas dengan lingkungan hidupnya yang saling berinteraksi tentunya. Di situ akan membentuk hubungan timbal balik. Dalam suatu habitat atau tempat berjenis makhluk hidup yang itu adanya isinya komunitas dapat melangsungkan kehidupannya. Komunitas ini tidak terlepas dari pengaruh abiotik di sekitarnya, seperti ada air, tanah, udara, dan sinar matahari. Di antara anggota komunitas dengan lingkungan abiotik tersebut terjadi interaksi atau hubungan yang saling mempengaruhi, membentuk suatu sistem ekologi yang disebut ekosistem. Contohnya ekosistem sungai, kebun, dan juga pantai misalnya. Nah, yang terakhir itu ada biosfer. Biosfer itu komunitas-komunitas di bumi yang saling berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, itu akan membentuk di mana di dalamnya itu berisi adalah ekosistem-ekosistem. Akuarium adalah salah satu ekosistem yang berukuran kecil, sedangkan hutan dan lautan itu merupakan ekosistem yang berukuran besar. Seluruh ekosistem di permukaan bumi ini itu akan membentuk sebuah biosfer. Nah, kita sebut biosfer. Jadi kalian perlu pahami ada individu, populasi, komunitas, habitat, ekosistem, dan biosfer. Menarik bukan? Ternyata di dalam ekosistem terbentuk interaksi antar makhluk hidup. Simak video berikut ini. Nah, bentuk interaksi yang sangat erat antara dua jenis makhluk hidup sehingga membentuk hubungan yang khas itu dinamakan simbiosis. Pasti kalian masih ingat apa itu simbiosis. Nah, dalam kehidupan ada 3 bentuk simbiosis. Apa saja sahabat? Ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Sahabat bisa searching lebih dalam tentang 3 simbiosis itu. Mr. Klik akan jelaskan secara singkat nih. Simbiosis mutualisme itu adalah simbiosis yang saling menguntungkan antara organisme yang saling berhubungan. Misalnya 2 organisme berarti 1 untung, 1 untung. Tapi kalau misalnya simbiosis komensalisme itu yang hanya menguntungkan satu pihak, namun pihak lain biasa saja. Jadi 1 untung, 1 biasa saja. Nah, berbeda dengan simbiosis parasitisme. Di sini adalah hanya menguntungkan satu pihak saja. Satu pihak untung, satu pihak dirugikan. Itu adalah simbiosis parasitisme. Kita lanjut ya. Interaksi antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Jadi kalau tadi ada hubungan antara biotik dan biotik, itu ada simbiosis. Nah, ini kita akan bahas antara biotik dan abiotik. Komponen abiotik berpengaruh dalam menentukan jenis makhluk hidup yang sesuai dengan lingkungannya. Sebaliknya, komponen biotik pun berpengaruh pada komponen abiotik. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Secara alami ekosistem dalam keadaan seimbang. Jadi keseimbangan ini akan terganggu bila ada gangguan dari luar seperti ada bencana atau campur tangan manusia. Dalam ekosistem sering terjadi perubahan jumlah populasi tumbuhan, ada jumlah yang herbivora akan berubah ataupun yang karnivora. Alam akan mengatur ekosistem sedemikian rupa, perbandingan antara jumlah produsen dan konsumen. Jadi, keseimbangan alam itu akan terpelihara bila komposisi komponen-komponennya itu dalam keadaan seimbang. Makanya, selain simbiosis ada juga yang namanya predasi dan kompetisi. Jadi kalau predasi itu adalah hubungan timbal balik makan dan dimakan. Jadi itu tidak jahat sahabat, tapi memang perannya seperti itu untuk menjaga keseimbangan. Itu adalah predasi. Ada juga kompetisi, yaitu antara dua pemangsa ini saling bersaing untuk mendapatkan makanan. Itu adalah hubungan timbal baliknya. Ada simbiosis, predasi, dan kompetisi. Nah, untuk menjaga keseimbangan pada ekosistem, maka terjadi peristiwa makan dan dimakan. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan populasi suatu organisme. Peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem akan membentuk rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kita akan bahas nih, apa itu rantai makanan. Nah, coba perhatikan rantai makanan berikut. Dalam suatu ekosistem terjadi peristiwa makan dan dimakan dalam satu garis lurus yang disebut rantai makanan.
Rantai makanan ini terjadi jika suatu jenis produsen dimakan oleh satu jenis konsumen pertama, dan konsumen pertama akan dimakan oleh konsumen jenis kedua dan seterusnya, hingga nantinya ada pemakan terakhir yaitu konsumen puncak. Rantai makanan terjadi di berbagai ekosistem. Di antaranya rantai makanan tersebut terdapat pengurai, karena pada akhirnya semua makhluk hidup akan mati dan diuraikan oleh pengurai. Ketika rantai makanan ini bergabung satu dengan yang lainnya akan membentuk jaring-jaring makanan. Di alam ini produsen tidak hanya dimakan oleh satu jenis konsumen saja, tapi bisa dimakan oleh lebih dari satu jenis konsumen pertama. Satu jenis konsumen pertama bisa dimakan dari satu jenis konsumen kedua dan seterusnya, sehingga terdapat banyak sekali rantai makanan, dan ketika rantai makanan ini bergabung, dia akan membentuk jaring-jaring makanan. Jenis-jenis ekosistem juga banyak yang harus diketahui. A. Ekosistem alam, dan B. Ekosistem buatan. Ekosistem alam contohnya gurun, padang rumput, taiga, tundra, hutan. Sedangkan ekosistem buatan contohnya akuarium, sawah, perkotaan, pertanian, dan lain-lain. Anak-anak yang hebat, setelah mengamati video, Ibu ingin mengetahui pemahaman kalian dengan mengikuti kuis berikut ini. 1. Pada gambar sebatang pohon menunjukkan ekosistem tingkat A. Individu, B. Populasi, C. Komunitas. 2. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut A. Habitat, B. Ekosistem, C. Ekowisata. Ya, anak-anak pintar semua. Sudah bisa menjawab dengan benar. Banyak membaca ya. Anak-anak, Ibu mempunyai pantun. Pergi ke sungai memancing ikan, memasang umpan agar terkenal. Jika kamu ingin berwawasan, maka rajinlah membaca. Tetap semangat dan sehat dengan menjaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.